Di perairan Teluk dan Langit Timur Tengah, Amerika Serikat sedang menyusun apa yang disebut Donald Trump sebagai armada raksasa. Langkah ini menjadi pengumpulan kekuatan udara dan laut terbesar sejak invasi Irak tahun 2003 silam. Namun di balik kepungan jet siluman F-35 dan kapal induk bertenaga nuklir itu, Iran kabarnya punya kartu as yang bisa membuat kehadiran militer AS sia-sia. Apakah Iran hanya menunggu waktu untuk mengeluarkan kartu tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan laporan terbaru dari Times of India, Washington saat ini bukan hanya menggertak Iran. Mereka telah membangun sesuatu yang disebut military squeeze atau tekanan militer yang ekspansif di sekeliling Iran. Apa saja yang ada dalam taktik pengepungan ini? Pertama, armada laut di dua sisi. Di pusat pengerahan ini ada kapal induk USS Abraham Lincoln yang beroperasi di lepas pantai Oman. Tak sendirian, ia dikawal oleh 3 kapal perang yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk. Tidak jauh dari lepas pantai Oman, kapal induk tercanggih di dunia USS Gerald R. Ford telah memasuki Mediterania melalui Selat Gibraltar. Hal ini mengartikan AS punya kemampuan untuk meluncurkan serangan udara berkelanjutan dari 2 arah tanpa harus bergantung pada pangkalan-pangkalan di negara Teluk. Kedua, supremasi udara yang tak pernah terjadi sebelumnya. Pentagon telah memindahkan lebih dari 50 jet tempur tambahan ke wilayah tersebut hanya dalam hitungan hari. Mereka adalah jet siluman F-22 Raptor, F-35 Lightning II, hingga F-16. Sementara itu di pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania, citra satelit menunjukkan kehadiran jet tempur peperangan elektronik yang dirancang khusus untuk membutakan radar dan komunikasi Iran. Kepungan AS didukung oleh hal ketiga, yakni pangkalan jauh dan pengebom strategis. Ya, jangan lupakan Diego Garcia di Samudra Hindia. Pangkalan ini sekarang menjadi sarang bagi pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dan berbagai pesawat pengintai. Dengan dukungan pesawat tanker pengisi bahan bakar di udara, Pentagon bisa menghantam target di jantung Teheran kapan saja. Keempat, perisai dan pasukan darat yang akan melindungi aset-aset dari balasan Iran. AS telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal Patriot dan THAAD di seluruh wilayah tersebut. Secara total ada sekitar 30.000 hingga 40.000 tentara Amerika yang sudah siap dalam posisi siaga tempur. Semua ini adalah armada yang disiapkan untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan pangkalan garda revolusi Iran jika diplomasi itu menemui jalan buntu. Meski tingkat pengerahan kekuatan Pentagon menjadi yang terbesar sejak 2003, AS tidak menghadapi musuh yang lemah. Di tengah kepungan ini, Iran baru saja mengungkap kartu as terkuatnya, rudal balistik Khorramshahr 4 yang juga dikenal dengan nama Kheibar. Menurut laporan Times of India, ada 3 alasan utama mengapa rudal ini begitu ditakuti dan dianggap sebagai kartu as. Pertama, daya hancur raksasanya. Khorramshahr 4 adalah rudal jarak menengah jauh yang mampu membawa hulu ledak seberat lebih dari 1 ton bahan peledak tinggi. Dengan jangkauan sekitar 2.000 km, rudal ini bisa dengan mudah menjangkau seluruh pangkalan AS di Timur Tengah, bahkan target di Israel. Kedua, kebal terhadap peperangan elektronik. Ini dia kecerdikan Iran. Rudal ini menggunakan sistem panduan canggih yang mampu melakukan manuver di luar atmosfer bumi. Namun begitu masuk lagi ke atmosfer atau re-entry, maka sistem panduannya dimatikan secara otomatis. Mengapa? Agar rudal ini kebal terhadap serangan peperangan elektronik yang disiapkan jet-jet tempur AS. Tanpa sinyal elektronik yang bisa diganggu, maka Kheibar bisa melesat sebagai proyektil murni yang sangat sulit dihentikan. Alasan terakhir, desain bunker ready.
Rudal berbahan cair ini memiliki panjang 13 meter dan berat peluncuran 20 ton. Yang paling mengkhawatirkan Pentagon adalah rudal-rudal ini disimpan di fasilitas militer bawah tanah yang sangat dalam. Teheran baru saja meresmikan bunker baru yang membuat aset-aset ini terlindungi dari serangan udara AS. Dengan adanya Khorramshahr 4, strategi Pentagon menjadi sangat berisiko. Jika AS menyerang, Iran tak perlu memenangkan pertempuran udara melawan F-35. Mereka hanya perlu meluncurkan hujan rudal Kheibar dari bunker bawah tanah mereka. Satu hulu ledak seberat 1 ton yang lolos dari pertahanan Patriot sudah cukup untuk melumpuhkan kapal induk atau menghancurkan pangkalan logistik utama. Inilah yang membuat kepungan triliunan dolar milik Pentagon bisa menjadi sia-sia jika Iran memutuskan untuk menggunakan kartu as sebagai pembalasan asimetris. Khorramshahr 4 bukan sekedar senjata, ia adalah pesan dari Teheran bahwa mereka siap menghadapi skenario terburuk dari kepungan armada raksasa Pentagon. Apakah diplomasi akan menang ataukah dunia akan menyaksikan adu kekuatan antara teknologi siluman AS melawan rudal Kheibar Teheran? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.